Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Vito. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Lembur. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bayangin, ketika kamu harus kerja lembur sendirian, lengang, bunyi adu jari dengan keyboard adalah satu-satunya temanmu. Sebuah kisah tentang jam lembur, shift malam atau sejenisnya. Sebagian kisah nyata, sebagian yang lain mungkin kalian adalah korbannya. Mention teman kalian yang masih lembur sendirian saat ini. Satu pesan untuk mereka, hati-hati. Kisah hantu kebanyakan berawal dari kesialan. Begitu kata orang-orang. Betul atau tidak, aku tidak terlalu memperhatikan atau bahkan mengingat-ingat. Mengapa? Karena hari ini aku sedang dirundung dua kesialan dan menunggu keberuntungan. Kesialan pertama, sebuah perintah pendek dari kantor pusat. Laporan proyek harus selesai besok pagi. Itu berarti aku harus lembur kerja malam ini sendirian. Kesialan kedua, kalian akan tahu sebentar lagi. Namaku Andi, pegawai sebuah perusahaan biro konsultan pajak di kota Surabaya. Berkutat dengan angka-angka adalah hobiku. Aku sangat membanggakan ketelitian, kerapian kertas kerja, dan daya analisaku. Semua kelebihan yang dulu aku kira akan cepat menaikkan pangkatku. Tebakanku meleset. Alih-alih aku naik jabatan, justru pimpinan cabang makin sering menambah beban kerjaku. Seperti sekarang. Aku mengintip Yogi, satu-satunya office boy yang masih setia menemaniku. Ia masih duduk dalam ruangan pantry. Dari tempatku berada, aku masih dapat melihat ujung kakinya menyembul di celah pintu yang terbuka. Ruangan tempatku bekerja dihuni 5 meja kerja tanpa sekat. Di depanku ada ruang meeting kecil yang juga difungsikan sebagai ruang server. Ruang meeting itu berbatasan dengan ruang pimpinan cabang. Pada arah belakangku terdapat toilet dan ruangan pantry. Aku mengecek penunjuk waktu pada arloji jam 11 malam. Nafas berat uhlap panjang. Sebenarnya aku tidak punya masalah dengan kerja lembur. Hanya saja semua gara-gara Jaimin. Teman usilku yang aku curigai iri pada kinerjaku. Berulang kali ia yang mengaku dapat melihat hantu, menghembuskan cerita menyeramkan tentang penghuni alam gaib tempatku bekerja. Katanya, di ruangan tempatku bekerja banyak roh gentayangan. Ia menyuruhku berhati-hati pada Mbak Kunti Ungu. Begitu ia menyebutnya. Katanya Kunti Ungu itu adalah pemimpin dari setan-setan lainnya. Pertama kali aku mendengar ceritanya, tidak dapat aku menahan tawa. Ketika iseng aku tanya siapa wakil pemimpin, sekretaris dan anggota lainnya, ia malah mencibirku. Lihat aja Ndi, dia sangat benci pada manusia arogan, apalagi sampai mengolok-olok dirinya. Camkan itu, malam Jumat ia akan mencarimu. Dek. Kenapa aku tiba-tiba ingat cerita kutu kupret itu ya? Apa karena malam ini adalah malam Jumat? Sial. Aku lapar, mau beli makan dulu ya, nitip nggak? Tanya Yogi membuyarkan lamunanku. Aku berusaha tenang, meskipun sedikit kaget. Enggak Deki, aku masih kenyang. Tadi aku kan udah beli bakso. Jawabku datar. Yogi menaikkan satu alis sambil mengangkat bahu. Senyum terbit di wajahnya seolah penuh arti. Oke deh, aku turun ya. Jangan ketiduran lo. Ntar kalau udah mau pulang, WA aja ya. Katanya seraya berlalu. Aku mengawasi punggungnya yang begitu cepat menghilang. Ya, sendirian deh.
Aku kemudian beranjak dari tempat dudukku untuk menyalakan kembali semua lampu. Sepi dan hening melandaku, hanya cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap. Sayangnya tidak ada nyamuk yang dapat ditangkap. Kubuka satu-satunya jendela besar yang berada di ruangan meeting. Aku menyulut api untuk membakar rokok isi mentol, menghisapnya pelan dan mengepulkan asapnya kuat-kuat. Aku ingin mengembuskan keresahan bersama kepulan asap rokokku. Teng! Pintu lift terbuka. Aku mendengar langkah kaki menuju ke arah ruangan kantorku. Penasaran, aku membalik punggung dan mencari tahu. Sebuah siluet panjang telah berada di ambang pintu. Tidak kelihatan jelas sosoknya. Itu karena aku lupa untuk menyalakan lampunya. Aku terlalu fokus pada rokokku hingga melupakan tujuanku beranjak sebelumnya. Dik, sapanya memecah keheningan. Bu Susi, tanyaku dengan nada lantang. Bu Susi tidak menjawab. Aku sedikit lega begitu gamblang aku melihat sosoknya saat berjalan anggun menuju ruangannya. Tidak menunda waktu, aku berniat menghampirinya dengan terlebih dulu membuang putung rokok dan menutup jendela. Ada yang tertinggal, Bu? Tanyaku pada pemimpin cabangku. Dalam duduknya, Bu Susi menatapku ringan. Iya, Dik, mau ngeprint sebentar, jawabnya singkat. Aku mengendus kejanggalan. Tidak biasanya ia irit bicara. Mengapa ia tidak menanyakan progres pekerjaanku? Oh begitu, aku memutuskan menepis praduga. Lantas berlalu menuju ke mejaku sendiri. Kembali laporan ku buat. Menurut perkiraan, pekerjaan ini akan kelar sebentar lagi. Mumpung ada temannya, aku harus kerja secepat-cepatnya, batinku. Kuletupkan semangat yang sempat mengendor. Sayangnya, kantuk tiba-tiba menggelayuti mata. Ini pasti gara-gara MU seri, gumamku menyumpahi performa tim bola kesayanganku. Aku bangkit dari kursi menuju pantry untuk menyeduh kopi. Dari ekor mata, aku melirik Bu Susi masih tampak sibuk di depan komputernya. Aku didera sungkan untuk sekedar menawari minum. Kubiarkan dirinya larut dalam pekerjaannya. Sesaat ketika menuangkan air panas ke dalam gelas, aku mendengar suara denting sendok beradu dengan gelas dari arah toilet. Aneh, aku menyimpulkan sambil menghentikan kesibukanku. Cepat-cepat aku mengais kopi saset dari meja dan meninggalkan pantry. Terbumbung curiga, aku lewat di depan toilet yang pintunya terbuka, sepi, tidak ada orang. Tidak ada alasan untuk tidak bergidik ketika aku mendapati ruangan Bu Susi tidak lagi berpenghuni. Terhenyak dan menelan ludah, aku setengah berlari menuju meja kerjaku. Kopi kuseduh tergesa sambil menggumam doa sebisanya. Ini sudah tidak beres, bagiku dalam hati. Teng, ponselku memunculkan notifikasi WhatsApp. Aku mengerutkan kening, sebuah pesan dari Bu Susi. Dik, besok tolong laporannya diantar ke klien tempat jam 9. Kita langsung meeting dengan direksi. Pesawatku sampai Surabaya jam 7 pagi. Jantungku serasa terlontar dari dada. Bagaimana aku bisa lupa bahwasanya Bu Susi sedang menghadiri seminar di Jakarta. Lalu yang kulihat tadi siapa? Meringis dengan tercekat, aku mengusir ketakutan yang melangsir tanpa henti. Tidak menunggu waktu lagi, aku segera mematikan komputer di depanku. Aku tidak peduli lagi pada pekerjaanku. Subuh nanti, aku akan kembali. Sekarang aku harus menyelamatkan jantungku yang degupnya makin kencang. Aku tidak mau mati kaku di kantorku sendiri dalam keadaan jomblo. Ya, Andi Soraya Basro itu namaku. Boro-boro pacar, gebetan pun aku tidak punya. Di usia 27 ini, aku yang terlalu sibuk bekerja selalu kesulitan mencari waktu luang untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Kutarik nafas panjang sambil memejam. Dengan memangku tas tenteng dan sepatu high heels, aku menghitung mundur untuk berniat pulang ke kosku. Oke, mulai hitungan ketiga, aku akan menoleh. 3, 2, 1. Belum tuntas aku menghitung mundur, mendadak aku mendengar suara keyboard dalam ruangan Bu Susi menabuh gendang telingaku.
Suara jari yang beradu dengan keyboard terdengar lamat-lamat. Suara itu bukan suara ketikan, melainkan terdengar satu-satu seperti sedang mengeja. Tok, 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 tok. Begitulah bunyinya. Suara itu merambat cepat dan keras, layaknya orang sedang meluapkan amarah. Siapa yang tidak panik dan bingung? Coba bayangkan, kalian sekarang dalam posisiku. Aku yakin, kalian juga tidak kalah panik dan ketakutan. Aku bangkit dari kursiku secepat kilat. Peduli setan, serapaku pada malam ini. Aku berlari menuju ruangan pantry, menutup pintunya rapat-rapat, lantas menguncinya dari dalam. Aman. Aku menghela nafas untuk memulihkan perasaan. Tunggu. Bukankah aku berniat untuk pulang? Lalu mengapa aku malah berlari ke dalam ruangan pantry? Ini namanya bunuh diri, Andi. Anjay. Entah karena terlalu bersemangat atau terlalu panik, nalarku menjadi abnormal. Aku tidak dapat lagi berpikir jernih, apalagi ketika mendapati keteledoranku yang meninggalkan ponsel di atas meja. Dan naasnya, sekarang ponsel itu sedang berdering memanggil-manggilku. Tentu aku bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, aku sedang menjebak diriku sendiri, terkunci di dalam ruangan pantry. Di sisi lain, dering ponsel itu tidak henti-henti menanti respon dari pemiliknya, aku. Suara keyboard itu tidak terdengar lagi. Mungkin setan itu telah puas menakuti diriku. Batinku menyimpulkan. Jika ia telah puas, maka tidak ada alasan buatku untuk takut. Hipotesa asal-asalan aku gedorkan dalam hati. Aku keluar dan lekas menderetkan pada sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tapi mengapa rasanya jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Tidak peduli rasa was-was, aku melangkah mantap dan tenang ke arah meja untuk meraih ponsel yang telah berhenti berdering. Aku mengecek layar. Ternyata miss call itu berasal dari Yogi. Tidak hanya miss call, office boyku juga mengirim pesan. Mbak, tolong jangan pulang dulu ya, motorku mogok. Aku OTW kantor sambil nuntun motor. Siap. Berita dari Yogi benar-benar membuatku dongkol. Tidak ada yang dapat kulakukan selain pasrah pada nasib. Aku mulai mengingat-ingat semua cerita horor Jaemin. Kunti berbaju kurung yang berwarna ungu. Katanya, dia adalah arwah penasaran yang tewas mengenaskan karena malpraktek. Ruko tempat kantorku konon berdiri dengan menggusur klinik aborsi yang ditutup pemerintah bertahun-tahun yang lalu. Tak heran katanya, banyak sekali Jaemin melihat sosok-sosok hantu yang beraneka rupa. Dari semua penampakan, hantu bayi-bayi merah berwajah tua lah yang mendominasi dari hantu-hantu lainnya. Ya, hantu bayi merah berwajah tua, penuh bercak darah. Sudah kebayangkan wujudnya. Apalagi yang paling bengal adalah bayi merah yang berkalungkan ari-ari berlumuran darah. Tiba-tiba, aku merasakan bulu di tengkuku meremang tidak karuan. Apalagi ketika bayangan akan wujud hantu bayi itu merisak otakku. Aku menepiskan semua bayang-bayang ketakutanku pada sosok bayi merah berkalung ari-ari. Aku menyangkal adanya hegemoni demit bayi merah berwajah tua. Anehnya, makin keras usahaku mengusir imajinasiku, makin nyata gambaran hantu itu terpampang di depan mataku. Betul, di depan mataku. Tepatnya di atas lantai tidak jauh dariku. Sosok kecil yang bergerak-gerak merangkak ke arahku itu seolah menerjemahkan semua penggambaran cerita Jaemin. Imajinasiku menjelma nyata. Sayup namun jelas, aku mendengar tangisannya, bahkan mirip sebuah rintihan. Laju merangkaknya sangat cepat, mendahului kekagetanku. Posisinya telah semeter dari tempatku duduk. Gemeteran, peluh menderas membasahi punggungku. Lututku terlalu lemas untuk bergerak. Aku memejamkan mata dan menggigit bibir setelah wajahnya tersorot lampu penerangan. Bayi merah itu memang persis penggambaran Jaemin. Wajahnya penuh kerutan, kantung matanya menggelayut kendur dengan kornea mata yang kelabu. Bibir mungilnya mengerut ke dalam. Setan bengal itu menangis tertahan dengan membelalakan mata, lalu ia menatapku tajam. Kini ia telah mencengkram pergelangan kakiku.
Sontak aku terperajat hingga jatuh terjengkang. Ia kembali mendekat dengan merangkak. Aku beringsut mundur dengan menumpu telapak tangan, menjerit-jerit meneriaki diriku sendiri. Tolong, tolong. Aku membalikkan badan, turut merangkak beberapa kali. Ngapain aku ikut merangkak? Bodohnya aku. Cepat aku lalu berdiri menegak. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pintu keluar, menuju pintu tempat tangga darurat berada. Hanya 2 lantai, batinku. Aku lari tunggang langgang bukan kepalang hingga tiba di lantai dasar. Kubuka pintu dengan kasar. Aku terperajat ketika mendapati bahwa aku masih berada di lantai 3. Lantai tempat kantorku berada. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi. Aku berlari kembali turun ke bawah. Meski jiwa raga aku lelah, aku tidak peduli. Dek, lagi-lagi aku berada di lantai 3. Aku kelelahan. Kuputuskan untuk menenangkan diri dengan duduk di anak tangga pada perbatasan lantai dasar dan pintu keluar. Kuatur nafasku yang tersegal-segal. Aku menyesal jarang berolahraga dan masih tetap merokok. Jika tidak, aku pasti tidak gampang lelah seperti ini. Sayup aku mendengar pintu lift terbuka, lalu suara langkah kaki di lantai 3. Aku yakin itu suara delap langkah kaki Yogi. Alhamdulillah, gumamku lega. Segera aku menuntun tungkai menaiki tangga. Aku memanggil-manggil namanya. Sebelum menarik pintu, aku ingin memastikan perkiraanku. Ki, Yogi, kamu sudah datang. Teriakku sambil menempelkan telinga pada daun pintu tangga darurat lantai 3. Keganjilan makin menggenap. Yogi tidak menjawab pertanyaan lantangku meski suara langkahnya terdengar jelas. Langkah itu makin mendekat ke arahku. Aku menggagalkan rencana memutar gagang pintu. Itu pasti hantu. Aku menggagas tebakan. Sekejap setelah aku memutar tubuh untuk kembali menuruni tangga, suara nyaring dari arah bawah terdengar menelusup lubang telingaku. Tak. Bunyi benda tumpul diketok pada pegangan tangga. Berkali-kali bunyi itu menggema, dan siapapun pelakunya, bunyi teratur ketukan yang merambat dari pelan menuju cepat adalah keniscayaan dari ulah setan. Terjebak dalam 2 pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Itulah diriku sekarang. Adik. Suara parau bersaut-sautan dengan suara ketukan. Bulu kuduku meremang. Air mata mulai mengenang di sudut mataku. Aku hampir kehabisan akal dan nafas. Sungguh aku tidak tahan lagi. Aku terisak-isak dan frustasi meratapi kesialanku. Tidak lama kemudian aku jatuh terduduk di anak tangga. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Aku terkejut dan mendongak. Mbak Andi, kok ada di sini? Yogi memasang wajah keheranan. Rasanya lega sekali melihat wajah office boy kantorku yang tiba-tiba hadir berdiri di depanku. Tanpa sadar aku langsung memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Ia menemaniku menuju ke arah ruangan kantorku, membantuku memulihkan ketenangan dengan mengusung segelas air mineral dan membiarkanku duduk sambil memedamkan kepala di antara lipatan tangan di atas meja. Setelah ketakutanku surut, aku menceritakan semua kejadian horor yang menimpaku. Ia menimpali ceritaku dengan anggukan dan senyuman tenang. Tidak ada jejak kengerian sedikit pun. Aku menduga ia telah terbiasa dan bernyali tinggi. Menurutnya, kejadian yang menimpaku itu bukan pertama kali terjadi. Ia memberi saran kepadaku untuk segera pulang sebelum jam dinding berdenting 12 kali. Aku mengecek arloji, jam 12 malam. Itu berarti 2 menit dari sekarang. Emangnya kenapa Ki kalau jam 12 malam? Tanyaku gamang. Jangan sampai Mbak, bahaya. Biasanya jam 12 malam itu waktunya Mbak Kunti Ungu keluar. Oh ya? Gawat. Kalau gitu kita harus cepat pergi Ki. Semenit lagi jam 12 pas. Nafas memburu tergesa-gesa. Aku langsung menyambar tas dan barang-barang pribadiku. Saat sedang sibuk bersiap-siap, aku tidak memperdulikan gumaman Yogi. Sekilas ia mengomel-ngomel pelan. Entah apa yang dikatakan, aku tidak memperhatikan.
Pada tarikan panjang yang ketiga, dalam posisi membungkuk untuk mencabut kabel power komputer di bawah meja, ekor mataku mematuk ganjilan pandangan. Sepasang kaki yang kurus dan basah oleh cairan merah yang meleleh perlahan. Belum seberapa tersadar, aku mematung sembari mengerjap, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Detik kelima, saat hidungku mencium bau anyir, aku tersentak. Kepalaku spontan membentur meja bagian bawah. Aku meringis kesakitan, sekaligus ketakutan. Begitu satu tangan menarik kain bajuku. 4 roda kecil di bawah kursiku bergerak mundur perlahan. "Tolong aku," kata sosok yang berbaju ungu kusam dengan lirih. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.